Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-104 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati kasih setia Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyambut Anda dengan penuh sukacita di pagi ini. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita, baik di pekerjaan, usaha, dagang, di toko, di kantor, dimanapun juga saudara ya, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan kita menggunakan sepanjang hari ini apapun yang dapat kita kerjakan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah berlabuh pada batu karang yang teguh. Dunia yang kita tinggali saat ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali terasa seperti berjalan di atas pasir isap. Segala sesuatunya berubah dengan sangat cepat. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga dinamika kesehatan global. Namun sebagai orang percaya, ketidakpastian dunia seharusnya tidak membuat kita kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 menuliskan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita pahami realita dunia tempat di mana kita berada saat ini. Dunia ini bersifat fana, sementara. Jika kita menaruh keamanan kita pada saldo bank, jabatan, atau kesehatan fisik, kita akan selalu merasa cemas karena semua itu bisa berubah dalam sekejap. Ketidakpastian adalah sifat dasar dari dunia ini. Namun ayat yang kita baca dalam Ibrani 13 ayat 8 mengingatkan kita bahwa ada satu variabel yang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah, yaitu karakter dan janji Tuhan. Mari kita fokus kepada siapa, bukan lagi kepada apa yang selama ini kita tanamkan harapan kita. Bapak Ibu Saudara, saat badai datang, murid-murid Yesus ketakutan karena mereka fokus pada apa yang terjadi, yaitu badai dan ombak. Sebaliknya, Yesus tidur dengan tenang karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Ketidakpastian bertanya, apa yang akan terjadi besok? Namun iman menjawab, aku tahu siapa yang memegang hari esok. Bapak Ibu Saudara, Tuhan seringkali tidak memberikan peta jalan untuk 10 tahun ke depan, melainkan pelita untuk langkah kaki kita hari ini. Mazmur 119 ayat 105 menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah ketidakpastian, kita diajak untuk bergantung penuh secara hari lepas hari. Seperti bangsa Israel yang diberikan manna hanya untuk 1 hari. Tuhan ingin kita melatih otot iman kita setiap pagi, setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ketidakpastian dunia mencuri damai sejahtera kita. Damai sejahtera Kristiani bukanlah absennya masalah, melainkan kehadiran Kristus di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Katakan amin, puji Tuhan.
Seperti apa langkah praktisnya Bapak Ibu Saudara? Pertama, mari batasi kekhawatiran yang menghantui pikiran kita. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Yang kedua, perbanyaklah ucapan syukur keluar dari hati dan bibir kita. Fokuslah pada apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang begitu baik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah. Bukan pada apa yang kehilangan atau yang belum. Dan jadilah terang ya di tengah orang-orang yang panik saat ini. Biarlah ketenangan kita menjadi kesaksian bahwa Allah itu sanggup pelihara. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami larut bahkan dilingkupi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang setia akan janji. Bahkan Allah yang selalu menggenapi. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat bahkan memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.